Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam acara Ngaos. Pada bulan Ramadan, bagi ibu-ibu biasanya menyediakan makanan itu agak lebih rumit, suka mengalami kesulitan apa ya yang harus disediakan. Rasanya itu udah bosen, ini udah bosen, dan yang diinginkan biasanya hal-hal yang justru kurang bagus untuk kesehatan selama bulan Ramadan. Nah, di dalam Al-Quran mengenai makanan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pedoman bahwa kita makan itu harus yang halal dan thayyib, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang tentu ibu dan bapak sudah pada hafal, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal dan yang baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu merupakan musuh yang nyata bagi kamu. Nah, ayat yang lain banyak yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, baik sebagai manusia ataupun sebagai umat Islam, untuk memakan itu makan yang halal dan baik. Nah, mengenai makanan halal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merinci yang halal itu apa, tetapi yang dijelaskan adalah makanan haramnya. Nah, berarti selain yang dinyatakan haram, itu yang lainnya adalah halal. Nah, mengenai makanan haram di dalam Al-Quran ada 4, sebagaimana salah satunya terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 115. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi famanitturra ghairu baghi wala adin fala isma alai innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bagi kamu, pertama adalah bangkai, yang kedua darah, yang ketiga babi atau daging babi, yang keempat adalah sembelihan yang bukan atas nama Allah. Nah, mengenai bangkai ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan secara rinci di dalam surat Al-Maidah. Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul mayatatu wadamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Nah, kemudian dilanjutkan walamun khaniqatu. Yang disebut bangkai itu adalah antara lain binatang yang mati tercekik, wal mauqudatu, dan binatang yang mati dipukul, wan mutaraddiatu, dan binatang yang mati karena jatuh, wan natihatu, dan binatang yang mati karena ditanduk. Ya, binatang yang mati karena tercekik misalnya saja kambing diikat terlalu kenceng sampai dia tidak bisa bernapas, mati. Wal mauqudatu, binatang yang dipukul misalnya karena dia kabur, susah untuk ditangkap, kemudian dilempar, kena, mati. Kemudian wal mutaraddiatu, misalnya binatang ketika dibawa dari tempat pemeliharaan ke tempat penyembelihan pakai mobil, jatuh, mati. Nah, itu juga haram. Wan natihatu, binatang yang ditanduk atau misalnya saja ada binatang yang
diadu, salah satunya mati. Nah, itu pun bangkai namanya. Kemudian wama akalas sabu'u, dan binatang yang mati karena dimakan binatang buas. Nah, ini pun termasuk haram dimakan, termasuk bangkai. Tetapi Allah melanjutkan illa madzakaitum, kecuali yang kalian sempat untuk menyembelihnya. Jadi binatang yang tadi yang jatuh, yang tercekik, kan dipukul, kalau sempat disembelih, itu ketika disembelih masih keluar darah, berarti itu halal dimakan. Nah, ini di dalam kaidah usul fikih disebutkan al aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zamanihi, bahwa yang dilihat terhadap suatu kejadian itu adalah yang terakhir. Kalau ada binatang ketabrak mobil, nah udah gitu disembelih masih keluar darah, berarti ini halal karena matinya karena disembelih. Tetapi kalau binatang itu disembelih ketika masih hidup dimasukkan ke dalam air mendidih, berarti dia itu bangkai karena matinya karena air mendidih. Dan ini bagi ibu-ibu tentu ketika belanja ke pasar ini harus hati-hati ya. Para pedagang ayam misalnya, kalau lihat kita lihat cara menyembelihnya, kemudian kalau baru disembelih langsung dimasukkan ke air mendidih, berarti itu tidak halal, itu termasuk bangkai. Yang benar adalah setelah disembelih itu disimpan dulu, nanti kalau sudah mati baru dimasukkan ke air untuk dicabuti bulu-bulunya. Nah, dan ibu-ibu, biasanya ibu-ibu, tapi sebetulnya bapak-bapak juga alangkah baiknya apabila mengenal ciri-ciri daging yang memang bukan bangkai. Nah, khawatirnya begini, karena sekarang ini lagi virus corona, banyak daerah yang dilakukan PSBB ya, kemudian misalnya saja ada barang dagangan yang tidak cepat laku, narik ayam, kemudian di perjalanan itu banyak rintangan dan banyak yang mati. Nah, bagi para pedagang yang tidak memiliki rasa tanggung jawab, itu suka ada yang disebut kalau dulu itu ayam tiren, mati kemarin ya. Nah, ini biasanya suka dijual murah. Nah, bagi ibu-ibu jangan hanya melihat harganya yang murah, tapi justru dengan harga yang murah itu kita harus curiga, kenapa kok ini murah? Karena biasanya ibu-ibu tuh yang penting murah, tidak berpikir apakah halal atau tidak. Nah, itu mengenai bangkai ya. Kemudian kalau darah yang haram itu adalah daman maspuhan, darah yang mengalir, yang ketika disembelih mengalir, kemudian suka digodok, yang disebut marus, itu yang haram. Sedangkan darah-darah yang menempel di selat-selat daging itu tidak haram ya. Karena dalam Al-Qur'annya daman maspuhan. Kemudian yang ketiganya daging babi ya. Yang diharamkan dari babi bukan dagingnya saja, walaupun dalam Al-Quran disebutlah lahmal khinzir ya, tetapi seluruhnya. Karena kita juga tahu ya, anak-anak SD suka ada cerita ibu membeli 3 ekor ayam. Yang dibeli itu bukan ekornya saja, tetapi berarti ayam utuh gitu. Nah, ini pun disebutkan yang diharamkan itu lahmal khinzir, daging babi, bukan cuma dagingnya saja, tetapi seluruh unsur babi itu haram. Nah, ini perlu kehati-hatian bagi ibu-ibu untuk belanja di pasar itu. Nah, kemudian kalau sembelihan yang bukan karena Allah wa ma'uhilla li ghairillah adalah sembelihan yang diperuntukkan kalau ada hal misalkan untuk mengusir hantu begitu. Nah, itu yang seperti itu yang diharamkan.
Nah kemudian selain dari makanan itu harus halal, juga thayyiban, harus yang thayyib. Makanan halal belum tentu thayyib. Tapi kalau yang thayyib sudah pasti halal. Nah, karena kalau yang diharamkan itu pastilah di situ ada hal-hal yang tidak baik untuk kita, ya. Nah, makanan yang halal itu bisa jadi tidak thayyib bagi kita, misalnya saja karena mengandung pengawet. Nah ini kalau bulan Ramadan seringkali ya karena nggak mau ribet itu disediakan makanan instan atau ya mie instan ya supaya nanti kalau kesiangan ya mie lagi. Nah, padahal di situ ada pengawet ya. Nah, kalau kita sering-sering makan makanan yang berpengawet itu sama saja dengan kita itu dijadikan mumi sedikit demi sedikit gitu. Nah, maka cara masaknya kalau makanan misalkan mie instan itu direbus, air rebusannya dibuang. Kemudian nanti merebus lagi air, barulah di situ dikasih bumbu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua makanan yang memakai pewarna. Ya, ini pewarna sintetis yang berbahaya. Maka sebaiknya kalau ibu-ibu mau masak makanan itu gunakan pewarna yang alami. Daun suji misalnya, selain dari wangi juga mengandung vitamin ya. Hindari menggunakan atau memasak makanan yang menggunakan pewarna sintetis. Kemudian juga makanan yang mengandung penyedap. Nah ini seringkali karena sudah terlalu terbiasa setiap makan itu masak itu harus menggunakan penyedap. Kalau tidak pakai penyedap rasanya jadi kurang pas di lidah ya. Sekarang ini musim corona ya. Musim virus corona sudah banyak yang menyampaikan bahwa di antara obat untuk menghindari atau menyembuhkan virus corona itu adalah rempah-rempah. Dan rempah-rempah itu di kita sangat banyak. Maka sebaiknya gunakanlah penyedap makanan yang dibuat sendiri dari rempah-rempah. Mungkin kata ibu-ibu, wah ribet harus selalu bikin atau numbuk ya setiap hari. Nah, bisa diakalin, kita bikin sekaligus misalkan di hari pertama atau nanti hari hari Kamis atau hari Jumat ya kita bikin bumbu-bumbu macam-macam. Bumbu putih, bumbu kuning, bumbu merah ya kemudian ditumis dan simpan di kulkas. Sehingga ketika kita memerlukan tinggal ngambil sesuai dengan kebutuhan. Itu akan lebih sehat ya ketimbang menggunakan penyedap-penyedap yang sudah ya penyedap ya pastilah pakai pengawet ya. Nah kemudian untuk memasaknya supaya thayyib selain halal juga thayyib itu dicuci dulu sebelum diiris. Karena kalau dicuci setelah diiris maka akan banyak vitamin-vitamin yang terbuang sehingga ya kurang khasiatnya ya bagi kesehatan. Nah kemudian juga masak nasi banyak yang suka masak nasi sekaligus lah buat 2 kali makan, 3 kali makan, ini pun kurang baik untuk kesehatan ya. Lebih baiknya masak nasi untuk sekali makan. Nah untuk makan sahur sebaiknya sediakan nasi dan sayuran. Katanya untuk makan sahur itu kita lebih baik makan makanan yang tidak mudah dicerna sehingga akan memperlambat lapar. Ya. Nah kemudian untuk berbuka sebaliknya sediakan makanan yang mudah dicerna. Yang Rasulullah SAW contohkan adalah makan kurma. Tetapi di kita kadang-kadang kalau dikasih kurma apa ya gitu ya. Kalau ada yang ngasih sebar tajil pakai kurma juga kurmanya dibuang.
tidak dimakan, padahal itu adalah makanan sehat ala Rasulullah SAW. Atau juga ketika buka makan yang manis-manis, bisa juga dengan buah pisang misalnya ya. Nah, jangan sekali-kali ketika berbuka itu berbuka dengan makanan pembukanya itu minuman yang es ya, yang mengandung es, itu tidak bagus ya. Nah, atau juga sering-seringnya ketika buka itu ingin ada bala-bala ya, goreng pisang. Nah, itu tidak bagus ya. Sebaiknya ya makan makanan yang cepat dicerna. Minum sebaiknya yang hangat, apalagi kalau kita sudah makan makanan yang ada mengandung lemak-lemak. Itu jangan sekali-kali minum air es karena nanti akan jadi membeku. Sebaiknya minumlah air hangat ya. Sekarang di musim corona ini buah yang katanya bagus untuk menyembuhkan atau juga sebagai penangkal corona itu buah lemon misalnya. Nah, maka alangkah baiknya ketika berbuka itu ya untuk makannya, untuk minumnya sediakan minum teh anget dengan air lemon. Nah, Ibu, Bapak, pemirsa Persis TV yang kami hormati, demikian saja yang dapat saya sampaikan untuk persiapan kita bagaimana menyediakan makanan yang halal dan thayyib bagi keluarga kita. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan ibadah saum ini dengan baik dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.